Baik, Asy-Syafi'i dulu. Asy-Syafi'i lahir di mana? Tidak tahu juga. Di Gaza, Palestina. Waktu kecilnya sudah yatim. Jadi kalau nak jadi orang hebat, yatim dulu ya. Ya, karena imam yang 4 semuanya yatim tuh. Imam Abu Hanifah anak yatim. Imam Malik anak yatim. Imam Asy-Syafi'i yatim. Imam Ahmad anak yatim. Sufyan Ats-Tsauri anak yatim. Sufyan Ibn Uyainah anak yatim. Imam Al-Bukhari anak yatim. Dasman anak yatim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya beruntung saya anak yatim, alhamdulillah. Ya. Karena tidak payah lagi macam tuan nak jadi anak yatim berdoa dulu kan. Ini enggak. Jangan doakan. Banyak ulama yang juga bukan anak yatim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau berasal dari keturunan ke Ahlul Bait dari Al-Muttalib. Bertemu dengan Nabi SAW di di Muttalib. Di Al-Muttalib bin Hashim. Jadi beliau termasuk Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil hafal Al-Quran 7 juz. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian menuntut ilmu hadis. Guru-guru hadisnya jelas. Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki. Sufyan ibn Uyainah, imam hadis dan fikih pada masanya di 2 tanah haram, Makkah dan Madinah, di Hijaz. Abdurrahman ibn Mahdi, faqihul Basra dan imam hadis di situ. Waqi' ibn Jarrah, faqihnya Kufah. Dan Yahya ibn Sa'id al-Qattan adalah faqihnya dan muhaddisnya Basrah. Dan masih banyak, ratusan lagi guru-guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang semuanya adalah orang-orang kenamaan dan terkenal dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Artinya tidak ada guru Imam Asy-Syafi'i kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai? Cukup ringkas saja ya. Dosa panjang-panjang. Nah, sekarang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Rupanya yatim juga. Yatim juga. Beliau juga yatim dan ibunya menikah di waktu beliau masih kecil dengan seorang pentolan Mu'tazilah. Dengan tokoh besar Mu'tazilah. Namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i. Ini adalah pembesar Mu'tazilah. Inilah yang mendidik beliau sampai umur 40 tahun lamanya. Mazhabnya apa? Bermazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa? Orang yang mendahulukan akal daripada wahyu. Mendahulukan akal daripada wahyu. Asal wahyu tidak sesuai akal, maka wahyu mesti dikuatkan. Akal mesti dimenangkan. Makanya Mu'tazilah bersekukuh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa sebab? Supaya mereka bisa mempertentangkan antara akal dengan Al-Quran. Supaya bisa mempertentangkan antara akal dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran makhluk, akal makhluk, mendahulukan akal dari Al-Quran berdosa? Berdosa? Saya ulang lagi lah, subhanallah. Al-Quran bagi mereka makhluk, akal juga makhluk. Bertentangan makhluk dengan makhluk. Saya dahulukan salah satunya, berdosa? Hah? Ikhtilafal ulama. Terjadi khilaf. Saya ulangi lagi. Al-Quranul Karim menurut orang Mu'tazilah adalah makhluk. Apa arti makhluk? Ciptaan
Allah. Sebagaimana air ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, semuanya adalah ciptaan kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akal ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Bila bertentangan antara akal dengan Al-Qur'an yang kedua-duanya makhluk, lalu saya dahulukan akal yang ciptaan Tuhan, kata mereka, ciptaan Allah, dan Quran juga ciptaan Allah. Dosa? Khilaf lagi ya. Mendahulukan salah satu makhluk dari makhluk yang berdosa. Bagi mereka enggak. Karena ini juga makhluk. Enggak mungkin Al-Quran lebih kuat dari akal. Itulah pendek ceritanya bagi mereka. Enggak mungkin Al-Quran lebih kuat dari akal. Karena akal itu adalah membedakan yang baik dengan buruk dengan akal. Menentukan yang hak dengan yang batil dengan akal. Akhirnya mereka banyak menolak ayat Al-Quranul Karim. Maka Al-Mu'tazilah di antara yang terkenal dari akidah mereka adalah tidak mengakui satu pun sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama ada tapi tak ada sifat. Di antara nama Allah mereka akui Al-Alim, Maha mengetahui tapi tak mengetahui. Apa pula tu? Dia Maha mengetahui tapi tak ada ilmunya. Tak ada ilmunya. Ini masuk akal nih? Masuk akal? Inilah kan subhanallah ya. Orang yang, makanya saya selalu katakan orang yang terlalu memperturutkan akal seperti orang yang kehilangan akal. Allah Maha Kaya tapi tak ada kekayaannya. Allah Maha Pengasih tapi tak mengasihi. Allah Maha Penyayang tapi tak menyayangi. Allah Maha Besar tapi tak besar. Macam masuk akal? Tapi bagaimana Mu'tazilah masuk? Alasannya apa? Karena kalau kita akui dia itu besar, sama dengan makhluk, mujassim kita. Itu enggak ya? Ya kalau kita katakan dia punya kekayaan berarti sama dengan makhluk. Itulah dalil satu-satunya bagi mereka. Sehingga ayat yang dibacanya selalu laisa kamitslihi syai'un. Itu aja ayat akidah yang dipakai, yang lain tak dipakai. Kaum muslimin, ini fase pertama kehidupan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafara lahu. Wajarlah dari sejak kecil dididik oleh siapa? Oleh ayah tirinya. Sayang pula sama dia. Sayang pula sama dia sampai umur 40 tahun. Tapi Allah inginkan dia untuk kembali melihat dan membahas. Bertemu pula dengan Muhammad ibn Kullab Al-Mutakallim, seorang ulama ahli kalam. Tahu ilmu kalam? Ilmu kalam tahu? Yang terang jadi kalam baginya. Yang terang jadi kalam. Itulah ilmu kalam itu. Yang dah jelas jadi tidak jelas. Yang yakin jadi ragu. Yang teguh jadi bimbang. Itulah ilmu kalam. Nah, bertemu dia dengan Muhammad ibn Kullab Al-Mutakallim. Dari situ keluar dua orang murid yang paling menonjol. Satu Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua adalah Abul Hasan alaihi ma rahmatullah. Kaum muslimin. Nah, ini fase kedua. Nah, ketika selesai dari mazhab Mu'tazilah, Imam Abul Hasan mengumumkan dia meninggalkan mazhab Mu'tazilah di mimbar Masjid Basrah. Dia mengatakan saya tinggalkan mazhab Mu'tazilah dan tobat daripadanya. Baik. Nah, setelah itu dia pun mengembangkan ilmu Muhammad ibn Kullab dan banyak pula murid. Mereka waktu itu menganggap inilah mazhab yang paripurna. Yang paripurna karena menjembatani antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Pertengahan antara Al-Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Ilmu akalnya masuk, ilmu nakalnya masuk. Ini menurut mereka. Sampai akhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bertemu dengan murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hambali.
Disitulah akhirnya Imam Abul Hasan belajar ilmu hadis. Ilmu hadis. Itu bagaimana mazhabnya alul hadis memahami agama ini, baik akidah maupun ibadah atau fikih. Dalam fase inilah di akhir-akhir hayatnya beliau kembali ke mazhab as-salafus salih, yaitu dengan mengakui semua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW hadisnya sesuai dengan kelayakan dan kepantasan yang Allah miliki serta kesempurnaannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa memvisualisasikannya, karena Allah berbicara tentang dirinya dengan bahasa Arab yang mubin, bukan bahasa teka-teki silang. Bukan bahasa teka-teki silang. Bahasa Arab itu bilisanin Arabiyyin mubin. Nah, sekarang kembali ke antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Asy-Syafi'i. Mana yang lebih terang sejarahnya? Imam Asy-Syafi'i atau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Imam Asy-Syafi'i dari awal bersih sampai akhir. Sedangkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pernah berkontaminasi dengan pemikiran. Menurut tuan-tuan, susah tidak membersih yang sudah terkontaminasi? Susah atau sulit? Dua-duanya. Susah dan sulit. Sama dengan kita mengaji ini, yang belum pernah ngaji sama sekali dapat Al-Quran dan hadis, alhamdulillah, dapat Al-Quran dan hadis. Amanna bima anzalallah, ya kan, kami beriman dengan apa yang Allah turunkan. Amanna bi Rasulillah, beriman kepada apa yang Rasulullah ini kan. Mereka beriman. Tapi kalau sudah ada masuk virus sebelumnya, akhirnya yang terjadi apa? Sulit masuknya. Itulah yang saya maksudkan tadi, subuhat lebih duluan masuk daripada ayat-ayat. Subuhat lebih masuk duluan daripada ayat-ayat. Sehingga walaupun sudah terang, tetap kambing walaupun terbang. Tetap kambing walaupun terbang. Tentu Anda pernah dengar kisah kambing terbang kan? Sudah? Sudah. Kambing terbang tidak pernah dengar. Ini bukan dongeng, ini cerita nyata ini. Cerita nyata. Ada dua orang berjalan di padang pasir masa jahiliyah dahulu. Dari kejauhan terlihat benda hitam. Benda hitam. Dari jauh. Akhirnya yang satu bilang itu adalah gagak. Yang satu bilang itu kambing. Itulah teka-teki ini. Kambing, gagak. Kambing, gagak. Kambing, gagak, bertengkar mereka. Sampai menjelang seketika mau sampai ke tempat itu, terbang itu barang tadi. Yang bilang kambing, anazatun walau tarat. Pokoknya kambing walaupun terbang. Nah, ini masalahnya. Pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Pasalnya apa? Sudah membuat keputusan hukum sebelum punya gambaran yang jelas. Sudah beri keyakinan sebelum punya ilmu dan dalil. Dan masalahnya imannya bukan pada Al-Quran dan hadis, bukan pada firman Allah dan sabda Rasulullah, tapi pada perkataan si anu dan si ana, si fulan dan fulana. Ya kan? Si ani dan si ana. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika saya tanyakan, nah sekarang sudah jelaskan, Syafi'i failnya bersih. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari failnya pernah terkontaminasi. Mana yang lebih berhak untuk kita turuti? Pikir dulu Ustaznya. Ayolah pikirlah, 3 tahun saya beri waktu. Ya, bukan 3 hari, saya beri waktu 3 tahun.
Tapi jangan didiamkan, harus dicari dan dicari, ngaji dan ngaji. Tapi kalau nanti ngajinya ke subuhat lagi, nah, pasti hilang lagi. Apa maksud subuhat, Ustaz? Yaitu hak yang bercampur dengan batil. Hak yang bercampur dengan batil. Kalau batil saja tidak dinamakan subuhat. Hak saja tidak sebut dengan subuhat. Kapan baru dinamakan subuhat? Kalau bercampur hak dengan batil. Bunyi yang dibacakan ayat, kalau dengar sininya Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ayat kan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya kan? Suaranya bagus, Al-Qur'an kan? Bukan suara saya yang bagus, suara orang bacanya. Nah. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat juga dibaca, rupanya sudah ditambah dengan satu waw dan lam. Lam yaitu jadi istaula. Ini subuhat apa ini subuhat atau apa ini? Subuhat enggak? Karena yang dipakai ayat. Yang dipakai ayat untuk mengatakan sebuah yang keliru. Pada Allah Subhanahu wa taala tak pernah menafsirkan istawa dengan istaula. Tak pernah dalam tafsir Al-Qur'an, hadis tak akan ditemukan tafsirnya adalah istawa dengan makna istaula. Dipakai syair jahiliyah untuk sebagai penguatnya. Yaitu di antara makna istawa maknanya adalah istaula. Mana lebih kuat Al-Qur'an atau syair jahiliyah? Mana yang kuat Al-Qur'an apa syair jahiliyah? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Karena karat-karat Mu'tazilah pada periode kedua dalam mazhab Ibnu Kullab masih ada tersisa karatnya. Tapi akhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menulis 3 kitab. Yang pertama Al-Ibana fi Ushulid Diyana, saya punya. Dan kedua ada Maqalatul Islamiyyin. Dan yang ketiga adalah kitab Risalatun ila Ahli Thaqr. Semuanya kitab saya punya dan sebagian besar sudah dibaca. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di dalam kitabnya ini Imam Abul Hasan menyatakan diri bahwa saya kembali ke mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam berakidah. Oleh sebab itu yang benar adalah bahwa mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari adalah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu, ikutlah Imam Asy-Syafi'i, Anda otomatis jadi Asy'ari. Tapi kalau ikut Asy'ari, tak ikut Syafi'i, Anda tidak akan masuk mazhab Syafi'i. Mana yang lebih hebat? Asy-Syafi'i atau Asy'ari? Asy-Syafi'i. Nah, tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Ya tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Mana yang lebih hebat, Asy-Syafi'i daripada Asy'ari? Lebih baik. Asy-Syafi'i ahli di hadis, Asy'ari tidak tersebut. Asy-Syafi'i ahli di tafsir, Abul Hasan Asy'ari tak tersebut. Asy-Syafi'i ahli di bidang al-lughah al-arabiyyah, Imam Abul Hasan Asy'ari tak tersebut. Imam Asy-Syafi'i ahli di bidang at-tarikh, sejarah, Abul Hasan tak tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, guru-gurunya semuanya Ahlus Sunnah. Abul Hasan Asy'ari gurunya ramas, bermacam-macam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bertemu dengan imam-imam yang lain mazhabnya dalam akidah. Abul Hasan tidak bertemu dengan mereka kecuali dalam fase terakhir. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah sekarang tinggal memilih. Nanti Allah ganti yang lebih baik. Cuman subuhat senantiasa mengganggu kita untuk memilih mana yang lebih baik. Nas'alullah al-afiyah.